Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian pertama seri yang ke-12. Kitab Hosea pasal 12 dengan perikop Efraim dan Yakub bapa leluhurnya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dengan kebohongan, aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat Yang Maha Kudus, yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel, ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan, dengan raja palsu di tangannya, dan suka memeras. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku? Tetapi segala hasil jeripayaku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah, seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi, dan banyak kali memberi penglihatan, dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri
untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri, ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Hosea pasal yang ke-12. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang sakit hati Tuhan berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Hosea 12 ayat 1, ayat 3 sampai ayat yang kelima dengan bunyi nas. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus yang setia. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Hosea kembali memaparkan isi hati Tuhan terhadap umatnya, bahwa Tuhan dikepung dan dikelilingi oleh kebohongan Efraim dan tipu daya kaum Israel. Padahal Tuhan mengingat bagaimana mereka bergumul dengannya. Tuhan mengetahui mereka menangis dan memohon belas kasihannya, dan bagaimana Tuhan menuntun dan menjaga umatnya itu. Namun tingkah laku mereka telah menimbulkan rasa sakit di hatinya. Namun berbeda dengan Yakub bapa leluhur mereka, yang walaupun sama dengan mereka dijuluki penipu, tapi Yakub akhirnya bertobat dan ia mendapatkan pengasihan Tuhan. Mengacu pada Yakub dalam kitab Hosea pasal 12 ayat 4 yang berbunyi di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Beberapa versi Alkitab membuatnya lebih terdengar seperti Yakub dan Allah sama-sama bertarung. Tetapi kita tahu bersama bahwa Yakub bergumul melawan Allah. Dan setelah Yakub menyadari bahwa itu Allah, maka ia pun berubah dari bergulat melawan Tuhan menjadi bergantung kepadanya. Dan akhirnya Yakub diberikan kemenangan. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kemenangan Akhir halaman 651 alinea pertama menjelaskan bahwa oleh merendahkan diri, pertobatan dan penyerahan diri, manusia fana yang berdosa dan bersalah ini, yaitu Yakub, menang atas Raja Sorga. Yakub telah memantapkan pegangannya yang bimbang dan memegang erat-erat janji Allah, dan hati yang maha kasih itu tidak bisa menolak permohonan orang berdosa itu. Dan sebagai bukti kemenangan Yakub, dan sebagai dorongan bagi orang-orang lain yang meniru teladannya, namanya telah diganti dari suatu yang tadinya mengingatkan akan dosa-dosanya, kini kepada suatu yang mengingatkan kepada kemenangannya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, kita sudah banyak belajar dan mengetahui bahwa hati Tuhan begitu lembut dan sabar kepada umat-umat yang dikasihinya. Namun kita juga tahu bahwa Tuhan bisa saja merasakan sakit hati. Tuhan merasa tidak senang bila kehormatan dan kewibawaan namanya dihina oleh umatnya.
dan untuk ini Tuhan bisa marah, bahkan sangat marah. Hal ini terlihat ketika Tuhan mengatakan Ia akan memberi balasan. Lihat Hosea 12 ayat 3. Bahkan ayat yang ke-15 mengatakan bahwa Ia akan membalas celah dan hutang darah kepada mereka karena sakit hatinya yang begitu pahit. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, bagi kita mungkin sulit untuk dapat memahami bahwa Tuhan bisa sakit hati. Bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih sayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia itu bisa sakit hati? Namun itulah isi hati Tuhan yang disampaikan melalui pasal ini. Dan dengan mengetahui isi hati Tuhan, kiranya kita bisa mengerti perasaan Tuhan. Untuk itu kita diajak untuk memahami dan semakin mengenal siapa Tuhan yang kita percayai itu, sebagaimana kita juga ingin dimengerti. Sahabat-sahabatku, Tuhan mengenal umatnya. Ia mengenal Efraim dan Yakub, dan Ia mengetahui seluruh kehidupan mereka secara lengkap. Tuhan telah melakukan yang terbaik bagi umatnya, namun umat-umatnya berbuat yang sebaliknya. Tuhan telah menjaga kasih setianya kepada mereka, namun umat-umatnya itu mengabaikannya. Tuhan juga selalu menjaga mereka, namun mereka menjauhinya. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat manuskrip 24 tahun 1887 menjelaskan bahwa apakah Kristus menggunakan kata-kata yang tajam, kritik yang keras, dan kecurigaan yang tidak baik terhadap umatnya yang melakukan kesalahan? Tidak. Kristus, Tuhan Allah, tidak memperhitungkan setiap kelemahan. Dia bertindak dengan kebijaksanaan. Dia mengetahui setiap kegagalan kita, tetapi Ia juga menggunakan kesabaran. Karena jika tidak, kita akan binasa sejak lama karena perlakuan buruk kita kepadanya. Ingatlah, penghinaan terbesar yang dapat kita lakukan kepadanya adalah dengan berpura-pura menjadi muridnya sambil memanifestasikan roh setan dalam kata-kata, watak, dan tindakan kita. Tidaklah seharusnya orang-orang yang darinya Yesus harus menanggung begitu banyak dalam kegagalan dan kesesatan mereka untuk selalu memperhatikan penghinaan dan pelanggaran nyata mereka atau yang mereka hayalkan. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, bangsa Israel adalah cerminan kita. Tindakan kita sering berseberangan dengan kehendak Allah. Ingatlah kembali perjalanan hidup kita sebagaimana perjalanan hidup Israel. Seberapa seringkah kita menyakiti hati Tuhan? Seberapa sering juga kita menyakiti hati sesama, termasuk orang-orang terdekat yang kita kasihi? Coba kita ingat-ingat kembali ke masa lalu. Semoga ingatan itu dapat menggerakkan kita untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Setiap hari datanglah kepadanya memohon pengampunan itu, sebab disadari atau tidak, ada saja pelanggaran dan kesalahan yang kita perbuat yang menyakiti hati Allah. Tetapi tidak cukup hanya dengan memohon ampun, tetapi juga harus dibarengi dengan pertobatan dari kejahatan itu sendiri. Seperti firman Tuhan katakan, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Hosea 12 ayat 7. Oleh karena itu, janganlah menjadi seperti Efraim, tetapi jadilah seperti Yakub, yang walaupun melakukan kesalahan yang fatal, tetapi ia mau datang, bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Dan akhirnya Tuhan memberkati dan menyelamatkan dia. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Aku suka saksikan dari hal Yesus
yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa. Hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga telah ku lihat Yesus di surga.